Kemudian kegiatan yang dilakukan mahasiswa dapat ditujukan bagi, nah ini, masyarakat di wilayah tempat tinggal saudara masing-masing. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau ada yang tanya, nanti saya KKN-nya di mana? Ya, nanti KKN-nya di mana? Saudara sudah bisa fokuskan diri bahwa saudara KKN di tempat saudara di mana saudara berada gitu ya. Kira-kira ini ya. Jadi strategi pengembangan industri rumahan. Jadi nanti apa yang saudara ingin sampaikan ke desa masing-masing? Saudara sampaikan dulu bahwa dalam teorinya Maslow kebutuhan orang itu dimulai dari kebutuhan fisik dulu. Jadi misalnya masalah makanan, minuman, apa dan seterusnya. Kemudian kita bicara di sini apa itu model bisnis. Nah, kita mau cerita model bisnis saat ini yang sedang ramai di masyarakat selama masa pandemi ini seperti apa. Kalau secara fisik kita bisa kumpul apa dan seterusnya. Ini saudara bisa sampaikan ini. Jadi model yang menjabarkan bagaimana sebuah entitas bisnis bergerak sebagai upaya mendapatkan keuntungan. Jadi kita sampaikan industri rumahan, dia bikin industri rumahan itu adalah sasarannya supaya ada keuntungan. Berapa modal yang dikeluarkan, berapa biaya untuk apanya perjalanan dari rumah ke lokasi konsumen akhir itu seperti apa, berapa biaya dikeluarkan dan seterusnya. Jadi kita sampaikan ini. Nah, kalau ini nanti tidak bisa secara semuanya, nanti disingkat-singkat aja oleh saudara mana yang bisa saudara sampaikan ya. Setidaknya bisa sampaikan ini. Yang kedua, model bisnis menggambarkan pola pikir tentang bagaimana sebuah entitas bisnis menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai tertentu. Jadi industri rumahan itu kita kasih tahu bahwa ada model bisnis yang saudara bangun, apa dan seterusnya, bagaimana nanti bisnis saudara ini atau industri saudara ini bisa menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai tertentu atau benefit. Jadi mungkin saja dia tidak dapat keuntungan secara finansial, tetapi dia dapat misalnya satu nilai yang berharga melalui pengalamannya dia, misalnya selama melakukan bisnis itu ya. Nah, ini yang perlu saudara nanti pahami. Jadi kita nanti industri rumahan itu nanti nggak boleh berjalan sendiri gitu. Jadi sampaikan bahwa kita harus berpartner, ya berpartner dengan siapa. Jadi apakah misalnya industri rumahan itu sudah bikin apa misalnya? Contoh misalnya ketua kelas kita di daerahmu itu produk unggulannya apa kira-kira? Yang ada apa industri rumahan ya? Kalau di Banten itu ada membuat emping dari tangkil, dalamnya itu dibuka kulitnya, dalamnya digeprek, kemudian dikeringin atau ditumbuk, kemudian nanti dikeringin. Nah, itu produknya emping gitu istilahnya. Kalau di sana apa yang paling unggul? Kalau di sini makanan khasnya itu rengginang coklat, Pak. Itu nanti itu. Nah, ketika dia buat rengginang itu di rumahnya, kemudian dipasarkannya kemana? Nah, itu kan nanti kasih tahu caranya. Jadi bisa berpartner dengan ada toko di sana di desa atau di kelurahan atau di kecamatan, itu bisa dititipin gitu, tapi dibungkus yang rapi, ada mereknya misalnya, ada logonya apa, desa apa gitu ya. Nanti diajarin seperti itu maksudnya gitu ya. Nah, jadi itu yang bentuk pengembangan. Tadinya cuma dia jual depan rumahnya, sekarang dibantu bagaimana dia bisa berpartner. Jadi ada kata kuncinya partner nih ya. Kemudian nanti ada aktivitasnya apa, misalnya tadinya cuma dibungkus plastik putih biasa, sekarang dibungkus dalam bentuk plastik yang berwarna atau apa gitu ya, ada labelnya. Itu kan bentuk pengembangan. Sumber daya apa yang dimiliki di daerah itu, misalnya di rumahnya itu, apakah cukup penerangannya, dilihat ini tuh ya, apakah hanya kerja di siang hari, malamnya enggak dan seterusnya. Nah, nanti ini nilai proposisinya adalah bagaimana yang tadinya cuma plastik putih dibungkus, dikemas jadi menarik gitu ya. Jadi menarik. Nah, dari menarik ini, tentu yang menarik ini bagaimana dia berhubungan dengan customer. Jadi relationship-nya seperti apa. Nah, ini ya. Kira-kira seperti itu. Apakah channelnya dia mengantarkan langsung atau pakai Gojek atau pakai apa ke lokasi si konsumennya, atau dititipin ke toko-toko dan seterusnya ya. Nanti tentu yang ini ada biaya kalau berpartner dengan siapa, misalnya dia jual misalnya 100.000 misalnya kalau depan rumahnya,
kemudian dijual di tempat yang kalau dititipin itu, maka jangan 1.000 nanti dijualnya, 900. 100-nya itu untuk si tempat di mana dia titipkan. Seperti itu kira-kira ya gambarannya ya. Jadi setiap bekerja sama ada biaya pengeluarannya ya sama-sama. Kemudian di sini dari value proposition-nya bisa dikembangkan ke konsumen. Apakah mau dititip ke warung atau dia jual langsung gitu ya. Nah ini gambarannya seperti ini. Bisa nggak kira-kira ini menjelaskan ke orang sana gitu kira-kira di desa masing-masing? Harapannya bisa ya, saudara nanti pelajari aja dengan baik seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Kalau tidak ada, saya lanjut. Mau tanya. Ya, boleh. Silakan. Kebetulan saya juga punya Oh, usaha industri rumahan gitu. Ya, silakan bicara. Kalau pakai usaha yang saya buat sendiri, boleh nggak, Pak? Iya. Boleh aja. Tapi nanti di situ jangan namamu yang muncul sebagai ininya, usahanya ya. Misalnya kakakmu atau adikmu atau orang tuamu lah kira-kira. Gak apa-apa. Boleh ya? Oke. Makasih, Pak. Ada lagi? Mau ditanyakan? Ya. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Setidaknya itu nanti yang jadi sederhana ya. Jadi bagaimana ini menyampaikan ke industri rumahan yang ada di desamu. Kira-kira seperti itu ya. Novel ya, paham ya? Oke, saya coba buka share screen lagi yang lain. Ya. Oke, kita sudah masuk ke sini. Jadi tadi sudah ada pertanyaan, bagus ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ini tadi udah ya. Nah, sekarang berikutnya. Kita juga boleh menyampaikan beberapa model bisnis ya, komponen model bisnis yang perlu kita pahami sama-sama. Di antaranya misalnya kita bisa lihat yang pertama siapa yang akan dilayani. Jadi siapa sih konsumennya siapa gitu ya. Nanti harus bisa menjelaskan ke orang yang diajak diskusi di sana pelaku industri rumahan ya. Misalnya siapa konsumennya. Kalau tadi di tempatnya Nova buat rengginang, siapa yang belinya gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Siapa yang dilayaninya ya. Yang kedua, apa yang ditawarkan. Contoh tadi rengginang gitu ya, rengginang ya. Oke. Kemudian yang ketiganya, bagaimana cara menghasilkan produknya? Apakah dibuat sendiri atau gimana, pakai mesin, pakai apa? Ini yang harus diceritain gitu ya. Nah, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke desa saudara masing-masing, ke industri rumahan adalah yang ini kita tanyakan ya. Kemudian yang lain kita tanyakan bagaimana menghasilkan uang atau laba. Misalnya dia jual, untuk membuat ini perlu modal 250. Kemudian perlu apa dan seterusnya. Kemudian total pengeluaran harga pokok produksinya adalah 500. Kemudian dijual 1.000 supaya dapat 500 keuntungannya, seperti itu kira-kira ya. Tergantung itunya ya. Jadi kita tanya bagaimana menghasilkan uang dia. Ya, kira-kira seperti itu. Yang kelimanya adalah bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaingnya. Tentu yang bikin rengginang nggak satu orang ya, Noval ya. Banyak yang bikin rengginang di sana ya? Iya, Pak. Ya, jadi nanti kita punya strategi bagaimana dia bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing supaya dia lebih laku dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Kira-kira itu nanti yang ditanyakan. Yang lain yang ingin saya sampaikan adalah mengapa kita perlu model bisnis, nanti sampaikan. Nah, ini model bisnisnya adalah bentuk pengembangan yang kita tawarkan ke mereka gitu ya. Jadi model bisnisnya kenapa kita perlu model bisnis? Nanti sampaikan untuk memudahkan para perencana si industri rumahan itu, memudahkan industri rumahan dalam mengambil keputusan dikaitkan dengan hubungan logis antar komponen yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu gitu ya. Nah, bagaimana menghubungkan itu? Jadi memudahkan untuk itu perlu model. Yang kedua, membantu menguji konsistensi hubungan antar komponen yang satu dengan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu konsistensinya harus jelas. Kalau dia memproduksi rengginang, nah, kemudian bagaimana misalnya dikaitkan dengan bagaimana mencari labanya seperti apa. Nah, ini poin-poin yang perlu. Jadi artinya kita memberikan bantuan ke mereka supaya mereka mudah membuat perencanaan, mudah mengambil keputusan dan membantu menguji konsistensinya mereka gitu ya. Bagaimana dia misalnya jangan menyatukan antara uang belanjanya dia dengan modal bisnisnya industri rumahan itu. Ini harus kita tunjukkan ke sana. Yang ketiga,
menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya seperti apa. Kalau kita sarankan seperti ini, maka perubahannya seperti apa, konsekuensinya apa, itu perlu nanti dijelaskan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang lain membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan. Jadi kalau misalnya dicoba dititipkan ke apa, di Noval, di desamu ada Indomart nggak? Ada, Pak. Ada Alfamart juga pasti ya. Ada. Oke. Ya. Nah, itu kita nanti membantu konsistensi kita ketika kita menitipkan ke Indomart atau Alfamart itu. Misalnya hari ini kita titip 10 bungkus. Nah, ini konsisten 10 bungkusnya nih. Boleh lebih tapi jangan kurang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada konsistensi dan asumsi. Jadi apakah kita nanti si pelaku industri rumahan itu lebih cocok menitipkan barangnya di Indomart atau Alfamart atau dia jual langsung? Nah, itu nanti dilihat gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini itu tunjukkan nanti bahwa kalau selama ini sudah jalan dengan baik, nanti tinggal evaluasi aja oleh Noval ya, tinggal bikin apanya. Tapi kalau enggak, tunjukkan. Nah, tunjukkan itu dengan model bisnis yang kita tawarkan itu. Yang lain yang ingin saya sampaikan, model bisnis lawan strategi bisnis. Ini nanti harus kita bedakan. Jadi ada model bisnis, ada strategi bisnis. Itu juga harus bisa kita bedakan, sosialisasikan ke mereka. Bagaimana model bisnis, bagaimana strategi bisnis, ya. Jadi model bisnisnya apa, kemudian strateginya seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bedakan, model bisnis membantu para pemilik, maksudnya si industri rumahan itu menggagas bisnis di tingkat yang lebih abstrak dan kemudian mengujinya di tingkat nyata. Nah, ini kan kalau ambil teorinya seperti ini. Bagaimana dia membayangkan sesuatu kemudian dia praktekkan. Seperti itu kira-kira ya. Yang lain, setelah itu strategi bisnis disusun untuk membuat si entitas industri rumahan tadi secara strategis menghadapi pesaing-pesaingnya. Karena di situ tadi banyak yang rengginang, maka jelaskan. Nah, amati yang lain itu. Kalau yang lain begini, maka ini harus dibuat seperti apa supaya dia bisa bersaing. Gitu. Jadi kata kuncinya model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis ya. Nah, ini perlu dijelaskan. Khawatir nanti di sana karena orang biasanya tanpa melihat teori, tanpa melihat apa, dia tidak bisa membedakan antara model bisnis dengan strategi bisnis. Nah, tugas kita untuk mensosialisasikan itu. Bagaimana membedakan antara strategi bisnis dengan model bisnis itu. Kira seperti itu ya. Yang lain saya ingin sampaikan, kalau di sana dijual secara offline, maka nanti bantu dia supaya bagaimana caranya dia nanti menggunakan online. Jadi kalau dia secara fisik hanya bisa menjual di desa itu, paling jauh di kecamatan, maka kalau secara online dia bisa jual ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi pangsa pasarnya akan lebih luas gitu. Itu nanti dikasih tahu gitu ya caranya. Jadi model bisnis ini berpeluang menciptakan konsumen yang loyal karena pelanggan. Konsumen bisa saling berinteraksi dengan menyebarkan promo ya, produk-produk apa tadi secara dari mulut ke mulut lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kata-kata word of mouth gitu, kekuatan kata di dalam mulut, dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, artinya di secara online itu nanti akan tersebar secara ini kalau kita nanti bisa pasarkan juga misalnya lewat sosial media atau media sosial misalnya Instagram atau misalnya nanti lewat WA dan seterusnya. Pangsa pasarnya akan lebih luas. Jadi model bisnisnya mau seperti apa? Secara langsung direct selling misalnya, atau dia membership dengan website model gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga model club ya, model privat club. Jadi bagaimana prosesnya Anda harus mampu meyakinkan customer bahwa produk Anda adalah sesuatu yang langka dan privat, kira-kira seperti itu. Nah, poin-poin ini sebisa mungkin saudara jelaskan. Nah, ada lagi network model. Jadi model bisnis ini berguna jika startup atau industri rumahan tadi yang dijalani profitnya bisa bertambah seiring dengan meningkatnya orang yang bergabung di jaringannya dia, misalnya apakah di Instagramnya, apakah di WhatsAppnya gitu ya. Ini yang jadi pilihan-pilihannya ini, jadi series model bisnis mana yang mau dijalankan oleh industri rumahan itu.
Atau dia pakai ini, saat ini masyarakat konsumsi lebih tertarik pada produk-produk jumlah terbatas untuk menaikkan gengsi dan eksklusivitas. Nah, ini. Apakah tadi rengginang itu dianggap eksklusif? Nah, itu juga nanti kalau enggak, jangan dimasukkan ke kategori ini, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Yang lain nanti silakan dipelajari lagi, ini nanti saya share ke saudara. Silakan nanti ini disosialisasikan ke pelaku industri rumahan. Manfaat desain model bisnis tentu ini manfaatnya ya. Yang pertama mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Yang kedua itu meningkatkan fokus industri rumahan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi. Jadi berbeda kalau nggak ditulis tahap-tahapnya dengan langsung jalan aja bisnisnya. Jadi harus ada juplaknya, ada petunjuk pelaksanaannya. Ini yang bagus ya. Nah, merancang sosial bisnis kampas, boleh kita sarankan seperti ini. Kita merancangkan ini, misalnya model kampas. Nggak apa-apa, kalau kira-kira susah menjelaskan, nggak usah lah ya. Saya pikir ini nanti dilewat aja. Nggak usah saya jelaskan yang ini, nanti saudara baca aja. Jadi ini kalau mau pendekatan dokumen bisnis plan, berupa alat visual, satu halaman. Ini juga kalau misalnya mau dijalankan, ini hanya alternatif aja ya. Jadi kita membuat segmentasi konsumennya seperti apa, tadi yang langkah-langkah yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah ini ya, oke. Nah yang mana nanti yang mau dijalankan oleh si industri rumahan itu yang cocok untuk produknya. Tapi ada kata aktivitas, ada kata kunci ininya ya, sumber dayanya seperti apa. Kemudian ada berpartner. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu adalah satu yang harus dipilih oleh mereka nanti ya setidaknya. Tapi kalau kita bisa masukkan 8 ini idealnya semua bisnis apakah industri rumahan atau bukan, idealnya semua menjalankan ini lebih bagusnya ya. Kemudian ada bagaimana struktur biayanya. Tadi saya bilang si modalnya itu jangan disatukan dengan uang dapurnya ya. Coba ya ada strukturnya, berapa pengeluaran, berapa biaya berapa biaya promosi dan seterusnya kalau ada promosinya, kira-kira seperti itu. Yang lain saya pikir ini penjelasan aja ini ya, silakan nanti kalau ingin menjelaskan seperti ini silakan aja. Kemudian nanti ini penjelasan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ya, silakan aja dibaca dengan baik ya. Oke, saya nggak sampaikan itu. Nah, artinya ke-9 elemen yang telah diuraikan tadi harus selaras dan saling mendukung. Keterkaitan semua elemen adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan bisnisnya bapak atau ibu yang ada di desa masing-masing itu ya. Perancangan model bisnis ini saya pikir hanya untuk ini aja. Jadi pertama membuka usaha, kalau memang di situ ada yang belum ada usahanya tapi dia ingin membangun, boleh aja saudara sampaikan ilustrasinya seperti ini. Langkah-langkahnya silakan, ini tadi yang 9 poin itu ya. Apa dulu, langkah-langkahnya silakan. Penjelasan aja yang tadi ya 1, 2, 3, 4, 5, saya pikir sama saja. Ya, akan dibaca dengan baik ini ya. Nanti mana yang bisa dijelaskan, simpan. Kalau yang tidak bisa dijelaskan, nanti delete aja ketika ingin menjelaskan. Sumber pendapatannya kita tentukan dulu, misalnya. Sejak awal tentukan jenis-jenis pendapatan Bapak Ibu. Kemudian apakah akan membuat media online, mendapatkan pendapatan dari iklan, dan seterusnya. Ini juga bisa disarankan ya. Dan itu penjelasannya. Silakan dibaca baik-baik. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti tinggal boleh di WA, boleh yang ini ya. Jadi saya nggak jelaskan semuanya ini, saya pikir ini contoh aja ini. Cukup ya, saya pikir ini ya penjelasan saya dari ini silakan dibaca baik-baik. Nanti kalau ada apa-apa kontak saya aja.